suaminya wafat, menikahlah dengan Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas ini. Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas ini seorang pemuda, menikah dengan Ibu Ratu Quraisy, lahirlah Abah Falak. Dan di usia beliau 16 tahun, beliau berangkat ke Mekah. Itu diberangkatkan oleh ayahnya ke Mekah untuk melanjutkan pendidikan ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Perjalanan Abah itu memang sangat panjang. Abah lahir 1842, wafat di 1972. 1842, 1972. Di usia 130 tahun. Masya Allah. Jadi perjalanan sejarahnya sangat panjang. Sangat panjang ya. Yang namanya sudah jadi lautan. Ya, pajak masuk. Mau bangke, mau kotoran, mau limbah dari pabrik manapun, kalau sudah turun ke laut melalui muara, itu tetap tidak akan merubah rasa asin laut itu. Kalau Abah itu pernah berpesan, yang penting rajin, artinya tekun. Itu aja. Pesan Abah itu yang penting tekun, apapun itu. Dengar cerita nih Kiai dari berbagai sumber gitu, itu Pak Soekarno pernah sering, bukannya pernah, bahkan sering bermukim di sini Kiai. Iya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syam. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita berada di wilayah Pagentongan Bogor. Hari ini kita akan coba sowan, kita akan ziarah dengan yang namanya Kiai Rahmatullah, salah satu cucu dari Abah Falak. Saat ini kita di makam Abah Falak. Hari ini kita mau sowan silaturahmi dengan Kiai Rahmatullah. Teman-teman sahabat podcast Jagasa, mari kita ikuti bersama napak tilas dari Abah Falak yang nanti kita akan langsung wawancarai Kiai Rahmatullah sebagai salah satu cucu Abah Falak. Terima kasih. Baik, ini adalah salah satu foto beliau, foto Abah Falak yang sangat familiar dan sering kita lihat ya, beredar di mana-mana. Terlihat sosok beliau memang sebagai salah satu tokoh ulama karismatik yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan coba kunjungi makam beliau yang terletak di sisi samping Majelis Taklim. Mari. Alhamdulillah, kini kita sudah tiba di makam Abah Falak. Makam beliau memang tidak pernah sepi pengunjung. Sahabat podcast Jagasa, kita bisa buktikan sore hari ini banyak yang sedang berziarah, yang mendoakan beliau, tentunya mengharapkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat podcast Jagasa. Pada hari ini saya berkesempatan dan alhamdulillah bisa hadir di pondok pesantren di Bogor, gitu kan, di sebuah pondok yang cukup sudah lama berdiri tentunya, dan juga kehadiran guru kita bersama
ada Kiai Rahmatillah. Rahmatullah. Oh, Kiai Rahmatullah. Kiai, apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kiai, sebelumnya kita udah makasih banyak Kiai. Udah Iya, bisa diterima di pondok ini. Hmm. Pondok yang kalau saya baca banyak referensi itu cukup lama sudah berdiri Kiai ya. Iya, Awal betul. abad 19. Iya. Jadi memang pondok Al-Falakiyah Kiai ya, benar? Al-Falak. Oh, pondok Al-Falak, benar. Iya. Jadi hari ini kami sih pengen coba ngobrol ringan aja Kiai. Baik. Ngobrol ringan, Santai ya? perihal, ya ngobrol santai perihal ya Abah Falak lah, ya kan. Jadi kalau dulu saya kecil itu namanya emang udah denger ya, Iya. udah banyak terdengar, apalagi sekarang bisa berkunjung ke pondok ini sangat bersyukur gitu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin ada satu pertanyaan awal Kiai. Iya, gimana? Itu kalau Abah Falak kan memang dalam sejarahnya itu punya umur yang alhamdulillah cukup panjang Kiai. Iya, Coba bisa mungkin lah Kiai bisa kalau bahasa anak muda sekarang di spill dikit Kiai. Oh, Di spill dikit, ceritain dikit Iya. perihal biografi beliau dan kiprahnya lah terhadap Indonesia Kiai. Baik. Siapa Kang Doni ya? Boleh Kang. Kang Doni aja. Jadi alhamdulillah pesantren Al-Falak ini didirikan oleh sepuh kita, orang tua kita, Abah Falak. Nama lengkapnya Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Kiai Haji Tubagus Abbas. Beliau lahir di Banten, tepatnya di kampung Purbasari, Sabi Purbasari, di daerah Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Pandeglang ya. Beliau lahir dari pada tahun 1842. Jadi sudah berapa abad ke sini ya? Satu abad lebih. Satu abad lebih. 1842 beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hajah Ratu Quraisyin. Gitu. Artinya nama lengkap beliau saya tidak begitu tahu, tapi beliau ini tentunya salah satu dari zuriat bangsa Quraisy. Masya Allah. Gitu. Jadi Abah Falak ini pada saat kecilnya itu karena Ibu Ratu Quraisyin itu, ibunya Abah Falak ini pada saat itu sudah memiliki anak 3. Anak 3 Kiai. Punya anak 3, suaminya wafat, menikahlah dengan Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas ini. Di Kiai Haji Tubagus Muhammad Abbas ini seorang pemuda, menikah dengan Ibu Ratu Quraisyin, lahirlah Abah Falak. Nama kecil Abah Falak itu Aswari. Aswari Dulu. Kiai. Iya. Oh, baru dengar ini. Menarik sekali. Nama kecil beliau itu Aswari, dan beliau dipanggil sehari-harinya itu karena bontot. Oh, Jadi dipanggilnya bungsu, si bungsu. Kalau hanya di satu berarti Kiai. Iya, hanya satu. Kalau di Banten itu dikenalnya, di Pandeglang itu disabi si bungsu. Si bungsu. Nah, beliau dari kecil dididik, ditempa ilmu agama oleh ayahnya. Gitu sampai dengan usia 16 tahun. 16 tahun. Nah, beliau dari usia 16 tahun beliau berangkat ke Mekah, ke Jabal Gubes menemui guru sebelumnya. Karena beliau berguru di Banten itu sama Kiai Haji Sohib Kadupinang. Saya Sohib Kadupinang, terus berguru ke Syekh Nawawi Tanahara pada saat di Banten. Nah, di usia beliau 16 tahun beliau berangkat ke Mekah. Itu diberangkatkan oleh ayahnya ke Mekah untuk melanjutkan pendidikan ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau tinggal di sana. Pada saat di Mekah beliau tinggal tepatnya di Jabal Gubes. Itu tinggal pertama beliau datang ke sana itu mukimnya di rumah Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Ya. Beliau mukim di rumah Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim itu adalah pamannya Syekh Nawawi Tanahara, dan beliau ngaji kitabnya ke Syekh Nawawi Tanahara. Jadi berkhidmah di sana
periode pertama itu lebih kurang di 22 tahun beliau di sana. 22 tahun. 22 Cukup tahun. lama Kiai ya? Iya. 20 tahun lebih. Ya kalau kita hari ini anak-anak baru pesantren 3 tahun, 4 tahun udah nangis pengen pulang, ya Ini itu 22 tahun. bukan seorang pejuang. Kalau Abah ini seorang pejuang karena dilahirkan beliau ini di masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Itu tahun 1842. 1842 ya? Iya. Jauh sebelum kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan. Nah, beliau setelah di Mekah periode pertama itu Abah itu menikah dengan anak seorang, kalau hari ini pengusaha travel. Hari ini. Kalau hari ini. Bos travel ya. Kalau dulu tuh apa ya, panitia pemberangkatan haji mungkin ya apa. Kalau hari ini pengusaha travel. Pengusaha namanya. travel. Itu dengan anaknya Kiai Haji Romli di sini. Iya, berarti. Orang sini. Kalau beliau Kiai Haji Romli itu orang sini. Asli Bogor memang. Asli Bogor, punya anak Ibu Nyai Fatmah, dinikahkanlah dengan Abah Falak. Jadi Abah Falak ke Bogor itu dipungut mantu gitu. Iya, iya. Karena pada saat di Mekah sana, Kiai Haji Romli melihat mungkin kecerdasan beliau, kepiawaian beliau, yang akhirnya dinikahkanlah dengan anak. Jadi memang akrab, kenal lama dengan Iya. Kiai Romli itu di sana. Di sana di semua Abah di Mekah. Di Mekah ya. Jadi pulang ke Bogor itu sekitar tahun 18 awal turun beliau itu 1888 beliau sempat mengikuti salah satu dari murid Syekh Abdul Karim, murid Syekh Nawawi yang ikut dalam pergerakan pemberontakan Cilegon dengan bersama-sama saat itu dengan para tokoh Toriko. Karena Iya, iya. perjuangan pada saat itu yang paling muncul itu adalah jamiah-jamiah Toriko. Yang memang pada saat itu Pada banyak saat bermunculan itu ya. bermunculan. Jadi kalau bicara pemberontakan petani, ya memang beliau usaha-usahanya tani Iya, dulu iya. itu. Tapi ya pada dasarnya beliau-beliau ini adalah ulama-ulama para ahli Toriko yang memperjuangkan kemerdekaan di NKRI, di Nusantara ini. Coba Kiai, maaf saya salah sedikit Kiai. Hmm. Yang jadi pertanyaan dan bikin penasaran itu Kiai, kenapa malah akhirnya itu gerakannya ini dimotori oleh jamiah-jamiah Toriko pemberontakan? Apa kira-kira hubungannya bagaimana Kiai? Ya karena begini, beda dengan murid-murid biasa. Kalau murid-murid Toriko itu fatsun sama guru-gurunya. Oh, Sami'na wa Sami'na wa ata'na. ata'na. Karena pada saat beliau menahkimkan diri kepada gurunya itu, kepada mursyidnya, beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kal mayyit fil biadil ghasi, kan begitu. Manut gitu ya. Jadi manut. Kata gurunya, ayo kita bertempur, ayo kita berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan ini, untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai warga negara ini, sebagai bangsa ini, kan begitu. Iya, iya. Artinya tidak akan ada pembangkangan. Mungkin kalau murid kursus matematika, murid kursus yang lainnya itu bisa aja ngebangkang karena itu kan hanya pengetahuan biasa. Kalau Toriko itu alhamdulillah masih terpelihara, gitu. Baik dari tata caranya, baik dari adab-adabannya dan lain sebagainya. Semuanya kaifiatnya memang Kaifiatnya sudah ada aturannya Kiai, ya. Aturan. Jadi Toriko itu termasuk sanad keilmuan Toriko itu yang paling murni dan itu tidak akan terbantahkan oleh siapapun. Termasuk Abah Falak ya. Iya. Memang dari banyak referensi beliau juga salah seorang guru yang banyak punya sanad Toriko. Toriko, Itu betul. bisa diceritain sedikit ya. Saya dapat cerita ini dari almarhum kakak saya, Kiai Haji Tubagus Adang Syarifuddin. Beliau menceritakan bahwa Abah Falak itu selain pengamal Toriko, beliau adalah salah satu mursyid di Toriko Qadiriyah Naksabandi. Oh, diri anak sahabat. Iya, dan Qadiriyah Naksabandi beliau diambil dari Syekh Abdul Karim. Talqinnya dengan saya. Dengan Syekh Abdul Karim. Walaupun pada saat masa pendidikan awal beliau masih ketemu dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas selaku guru dari Syekh Abdul Karim. Tapi pada saat talqin beliau dengan
Syekh Abdul Karim. Nah, selain Thariqah Qadiriyah Naqsabandi, beliau ini juga pengamal beberapa thariqah. Karena cerita dari kakak saya itu, Abah Falak ini lebih kurang 27 thariqah yang 27 diamalkan oleh thariqah, beliau. Kiai. Iya. Itu Termasuk bagaimana mengamalkan yaumiyahnya tuh Kiai? ya, Masya Allah. Allah alam. Karena itu udah bukan Di luar nalar itu. bukan makomnya Bukan kita. makom kita itu, Mas. Kalau Abah Falak itu Masya Allah luar biasa. Saya paham dengan beliau itu, dengan Abah Falak itu ya bukan dari keluarga sebetulnya awalnya. Dari beberapa murid-murid beliau yang saya temui, baik yang di Banten ataupun yang nyebar di berbagai daerah. berbagai Kiai. daerah. Iya, memang kalau dari berbagai referensi cerita ya di kitab maupun kadang di Google itu banyak bermunculan karena memang kan Abah ini yang tadi Kiai sampaikan gitu ya. Sampai usia itu 130 tahun. Iya. Artinya yang tadi saya sampaikan di awal, lahir dari jauh dari sebelum kemerdekaan. Betul. Sampai mengalami perlawanan terhadap penjajah sampai merdeka gitu kan. Sampai ketemu Bapak Soekarno Kiai ya. Iya. Itu dengar cerita nih Kiai dari berbagai sumber gitu. Itu Pak Soekarno pernah bukannya pernah, bahkan sering bermukim di sini Kiai. Iya, jadi beliau itu pada saat kita cerita setelah menjadi presiden aja ya. Baik. Kalau cerita sebelum presiden mungkin Panjang ya. itu apa namanya, karena ada riwayat, ada cerita bahwa sebelum beliau jadi presiden itu, karena ada pertemuan Abah Falak dengan Kiai Haji Umar Said Cokroaminoto pada saat beliau pendirian Syarikat Islam waktu di Mekah sana. Nah, dilanjut pertemuan itu di sini, mungkin ya ada kisah yang sangat panjang perjalanan antara Abah Falak dengan Kiai Haji Umar Said Cokroaminoto pada saat itu. Beliau sempat, saya mendapatkan cerita dari kakak saya itu bahwa Kiai Umar Said Cokroaminoto sempat menitipkan anak-anak didiknya, anak-anak angkatnya. Berarti di antaranya anak angkat Kiai Umar Said Cokroaminoto itu adalah presiden pertama kita. Tentunya pada saat beliau kuliah di Bandung, Pak Soekarno itu, nah salah satu tempat beliau pulang itu ke sini. Kuliah di Bandung, pulangnya ke Salah satu Abah Falak tempat itu, pulang salah satu. beliau itu ke sini, gitu, ke Pagentongan ini. Dan kisah ini tidak pernah terangkat di Nah, ini memang riwayat cerita-cerita yang lain. kayak gini yang memang perlu kita angkat Kiai. Artinya jadi sumber baru lah. Iya. Ya. Dan itu memang tidak bisa dibuktikan secara faktual, gitu. Dan ini hanya cerita dari kakak saya. Dan pada saat beliau ke sini, kalau pulang kan ketemu ibu sepuh. Kesini, Bu, kan kesukaan beliau Pak Karno itu sambal. Makannya sambal Makan. kesukaan ya. Jadi waktu itu sekarang majelis di sana. Majelis. Di sebelah rumah ini majelis. Dulu itu rumah panggung begitu, Awalnya rumah bilik. panggung, Kiai, ya? Rumah bilik, kalau di sini rumah itu khusus untuk terima tamu. Oh, oke. Untuk terima tamu. Kalau Abah Falak itu di sana, sekarang jadi majelis tempat tinggal beliau itu. Dan di situ ada dapur umum. Setiap tamu berkunjung, setiap pengajian rutin Abah Falak itu kan hari Kamis. Rutin Dulu, Kamis. Ya? Kamis. Nah itu semua jemaah dari Purwakarta, dari mana datang ke sini itu. Ya selesai pengajian itu, beliau makan semua. Ngeriung Gitu, ya. ngeriung. Gitu. Jadi kembali ke riwayat Pak Karno sering ke sini, ya kalau itu memang banyak saksi. Banyak saksi yang diriwayatkan itu Bung Karno kalau komunikasi itu lebih banyak di malam Selasa secara khusus dengan Abah Falak. Dengan Abah Falak ya. Iya. Ngobrolnya begitu ya. Setiap malam Selasa beliau kesini, atau sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, karena betul-betul bahwa salah satu guru dari Bung Karno ini adalah Abah Falak. Itu memang pemilihan malam Selasa itu ada hari khusus atau bagaimana? Ya kita nggak Wallahu tahu ya. alam. Wallahu alam.
Karena Tapi mungkin tapi memang cukup panjang ya cerita Iya. dengan Pak Soekarno yang tadi Kiai sampaikan dari, ya artinya kalau cerita dari sebelum zaman kemerdekaannya itu aja ya banyak lah, iya, iya. dan pasca kemerdekaan juga banyak. Artinya kalau bisa disimpulkan sedikit kayak itu, ya Abah Falak juga sangat berkontribusi ya buat kemerdekaan pada saat itu kan. Ya memang ya sebagai guru Soekarno gitu kan, Iya. sebagai tokoh proklamator ataupun dengan murid-murid yang lain kayak itu bisa Betul. cerita sedikit ya kayak Iya. Abah Falak. Jadi terkait dengan ya ini sepenggal cerita saja lah ya, karena mungkin Abah sendiri juga tidak mau ini terpublikasi secara banyak gitu. Artinya sepenggal cerita. Beliau adalah salah satu tokoh spiritual pada saat Front Hizbullah didirikan dan dilatih di Cibarusa, Cibarusa Bekasi, kayak bersama Kiai Ma'mun. Nah itu salah satu kontribusi Abah terkait dengan kemerdekaan bangsa ini. Artinya menyiapkan beberapa santri untuk siap menghadapi segala berbagai kemungkinan dari pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Dan Abah Falak juga ya bisa dikatakan salah satu diplomat lah, karena yang paling bebas bolak-balik Mekah Indonesia itu salah satunya Abah Falak. Abah Falak ya. Pada saat pemerintahan Hindia Belanda, semua pergerakan kiai, semua pergerakan tokoh itu diawasi, dikontrol. Tapi dengan strategi Abah Falak sehingga Abah Falak paling bisa bolak-balik Indonesia Mekah. Itu sering sekali beliau begitu. Itu Dulu jarang itu. di ini ya, jarang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh pada saat itu. Tokoh-tokoh ya. pada saat itu. Tapi beliau malah Bisa ya. sempat dicurigai Abah Falak ini sebagai anteknya Belanda. Sebagai anteknya Belanda. Karena pada saat itu Ratu Wilhelmina sedang sakit, itu pernah minta ada gubernur di pemerintahan Hindia Belanda itu minta pengobatan. Jadi ke Abah, karena Abah itu kan salah satu, selain beliau ahli thariqah, selain beliau ulama, beliau juga dikenal di masyarakat itu sebagai ahli hikmah. Ahli hikmah. Jadi Benar itu, Kiai. tabib, sebagai ya. ahli pengobatan. Ahli pengobatan. Baik untuk kehidupan, untuk orang-orang sakit dan lain sebagainya. Beliau ya kalau bahasa istilahnya saciduh metu saucap nyata begitu. Iya. Jadi ada riwayat itu, ada kisah itu. Iya. Dikenal lebih luas di masyarakat Abah sebagai ahli hikmah, Ahli hikmah ya. gitu. Ahli pengobatan. Jadi makanya tidak heran jika pada saat itu Ratu Wilhelmina minta kepada gubernur-gubernur di Hindia Belanda ini untuk cari ahli pengobatan, yang akhirnya salah satunya Abah Falak yang dipanggil pada saat itu. Sementara kan di masyarakat kayak memang beliau itu ya dikenal yang tadi Kiai sampaikan dari hikmah pengobatan buat masyarakat. Tapi memang sekarang ini kan dari namanya juga kita lihat beliau sangat ahli lah dalam ilmu falak. Itu Kiai gimana ceritanya tuh Kiai sampai akhirnya beliau dapat Gelar falak. Gelar falak itu Kiai. Oh, Ini perlu juga kayaknya dibahas. Iya. Pada saat Abah dulu menuntut ilmu di Mekah, beliau ketemu dengan salah satu guru ahli falak, yaitu Syekh Afandi yang dari Turki itu. Nah dari Syekh Afandi Turki itulah Abah mempelajari ilmu falak ya sampai dengan tuntas lah begitu. Ya sampai dengan akhirnya beliau, karena terlihat berbeda dari murid-murid yang lainnya, sehingga tampu keilmuan falak pada saat itu diberikan lakob itu kepada Aswari kecil, artinya kepada Kiai Falak. Sampai dengan hari ini bahkan beliau dikenal sebagai Kiai Falak, dikenal sebagai Mama Falak, dikenal sebagai Abah Falak kan gitu. Iya, itu lakob-lakob kayak gitu banyak berkembang di masyarakat. Ya nama lengkap beliau ya ada yang menyampaikan bahwa
Kiai Haji Tubagus Muhammad Aswari, Kiai Haji Tubagus Abdul Mukmin, Kiai Haji Tubagus macam-macam lah nama-nama beliau. Karena kalau dulu kan kalau satu nama itu mudah ditemukan oleh Belanda. Oh, makanya penyamaran itu Makanya banyak namanya nama ya. banyak. Untuk penyamaran Nama beliau itu nama banyak. Gitu. Ada beliau dipanggilnya Marzuki, ada beliau dipanggil Mukmin, ada beliau dipanggil lagi Ahmad, ada beliau dipanggil lagi Penyamaran Muhammad. ya. Jadi itu ya yang akhirnya nama Falak itulah yang menjadi lakob sampai dengan hari Familiar ini. itu memang Iya. Falak itu. Kalau murid-muridnya kayak Ya, murid beliau yang saya tahu di antara murid beliau itu yang masyhur ya, di antara murid beliau yang masyhur, di antaranya Kiai Haji Tubagus Muhammad Idrus Turus, Pondok Pesantren Turus Pandeglang Banten, itu salah satu murid dari Abah Falak. Terus Kiai Haji Tuan Guru Jainuddin Lombok. Awal pada saat beliau di sana di Mekah, di Saulatiyah, Madrasah Saulatiyah. Terus mungkin untuk kalangan sekarang yang paling muncul itu ya Kiai Haji Ahmad Zaini bin Abdul Ghani Martapura, Sekumpul Martapura. Itu murid terakhirnya beliau. Murid terakhir beliau. Gitu. Yang memang mengambil salah satu toriko dari Abah. Dari Abah beliau tuh Falak. langsung. Iya, langsung. Berarti beliau juga Abah Guru Sekumpul artinya pernah ke sini juga ya, Iya. ke Bogor ya. Iya, dan itu bimbingan rohani, lebih ke bimbingan rohani. Karena Abah Guru Sekumpul secara taklim terkait dengan keilmuan sudah selesai di Bangil. Di Bangil. Di Syekh Sarwani Abdan, di Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Bimbingan rohani terakhir di sini beliau. Gitu. Jadi salah satu murid beliau yaitu. Karena kalaupun bertanya terkait dengan ada nggak tukilan-tukilan tentang ilmu falak dari Abah Falak, kan begitu. Iya. Abah Falak sampai hari ini kami belum menemukan. Belum ada ya? Belum menemukan terkait dengan tukilan-tukilan atau kitab-kitab kecil yang ditulis oleh Abah. Karena mungkin Abah ya lebih ke menciptakan murid-murid yang memang mumpuni di bidang itu semua. Gitu. Oh, jadi produknya memang Di kitab hidup. Di kitab hidup manusianya itu. Di ya? manusianya. Gitu. Ijazah pun ijazah maksudnya kan biasanya kalau ada seorang guru kepada murid kan diberikan ijazah, Iya. catatan pun nggak ada ya? Nggak ada, itu Abah selalu langsung ya. baik ke anaknya. Salah satu putra beliau itu kan Abah Falak dari istri pertama punya putra satu. Itu Kiai Haji Tubagus Muhammad Thohir ini fotonya, itu ayah saya gitu. Dari istri berikutnya Abah Falak punya anak dua, diantaranya satu laki-laki yang memang berkecimpung di dunia pemerintahan. Gitu, itu Profesor Dr. Kiai Haji Tubagus Cecep Sarifuddin. Tubagus Cecep Sarifuddin. Ya, beliau adalah mantu dari Kiai Haji Anwar Musadad. Bupati. Garut. Bupati Garut. Pondok Pesantren Al Musadadiyah. Jadi pesantren Al Falak dengan pesantren Al Musadadiyah itu besanan ya. Gitu. Dekat lah jadinya. Iya. Itu. Jadi perjalanan Abah itu memang sangat panjang. Abah lahir 1842, wafat di 1972. 1842, 1972. Di usia 130 tahun. Masya Allah. Jadi perjalanan sejarahnya sangat panjang. Sangat panjang ya. Gitu. Jadi kalau spill sedikit, yang mana nih spillnya? Kan Karena gitu. saking banyak ya. Saking banyak. Di periode yang mana? Periode masa penjajahan, periode Orde Lama, atau periode Orde Baru, kan begitu. Termasuk ini ya, termasuk pengen spill juga soalnya kan beliau kan familiar dengan nama Falak ya. Iya. Ini kan ini kita menjelang awal Ramadan Iya. Itu Abah ada qaul atau ada semacam
pesan atau ada semacam nasihat perihal penentuan awal Ramadan nggak Kiai? Jadi begini, walaupun Abah seorang ahli falak pada saat itu, memang pada saat Menteri Kiai Haji Wahid Hasyim terkait untuk menentukan satu Ramadan, itu pasti beliau konsultasi ke Abah Falak, salah satunya pada saat itu. Terus pada saat Menteri Saifuddin Zuhri juga konsultasi ke Abah Falak. Artinya cukup menjadi referensi beliau. Tapi walaupun beliau mahir dan sangat ahli di bidang ilmu falak, atau di istilah lain ilmu astronomi, atau dalam istilah Cina ilmu Feng Shui, kan begitu ya. Tapi beliau tetap memberikan fatwa ikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau bicara fatwa, kaulnya itu ya, iya, ikuti yang sudah ditetapkan. Ikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Artinya beliau sudah jauh pandangan ke depan. Setelah tidak ada para ahli falak, mungkin banyak alat yang mewakili untuk bisa menentukan tanggal 1 Ramadan. Gitu. Karena dulu kan tidak ada alat. Iya benar. Terbatas sekali. Ya. Terus keilmuannya juga terbatas. Gitu. Memang jarang yang ini ya menekuni. Gitu. Iya, jarang menekuni. Ilmu falak itu kan ya bisa disebut rumit, bisa tidak juga tidak, tergantung ya. Seperti ilmu waris hitung-hitungan ya, gitu ya. Gitu, betul. Juga. Karena salah satu Allah mengangkat ilmu, pertama mengangkat ilmu itu adalah ya ilmu falak. Terus dengan ilmu faraid. Gitu. Iya, ini makanya sudah akhir zaman ini. Sudah akhir zaman ya. Ada 2 pertanyaan lagi kayak dari saya yang memang masih jadi unek-unek lah. Gitu. Iya gimana? Biasanya kayak kalau misalkan tokoh agama, tokoh spiritual itu kental dengan yang namanya karomah gitu. Karomah ini Abah Falak mungkin Kiai pernah punya cerita sendiri ya, bisa jadi cerita dikit lah. Kalau Abah itu pernah berpesan, yang penting rajin. Artinya tekun, itu aja. Pesan Abah itu yang penting tekun, apapun itu. Walaupun kita misalkan mendapatkan aurat wiridan, karena wiridan dari Abah Falak ini yang masyhur ini, yang sering disampaikan setiap ba'da sholat Jumat sama Abah itu, baca sholawat umi, baca fatihah, sholat umi, fatihah, sholat umi, fatihah. Jadi hanya itu dari untuk diberikan ke masyarakat itu. Jadi fatihah 11, sholat umi 11. Tapi tergantung juga hasil diagnosanya. Kalau ketemu Abah, ada yang disuruh baca 200, ada yang disuruh baca 1000. Abah tahu kadarnya. Tahu kadarnya. Jadi mendiagnosa kan gitu. Itu memang. Wah ini harus kasih fatihah ini cuma 3 kali cukup sembuh misalkan penyakitnya ya 3 kali. Ada ini harus dibaca. Oh ini harus dibaca 1000 kali, nih harus baca fatihah 1000 kali ya. Selesai masalahnya. Banyak cerita-cerita dari masyarakat. Bahkan ada seorang mu'alaf pada saat itu, saya lupa namanya, Polani kalau nggak salah namanya itu, Cina. Beliau akhirnya mu'alaf di Abah Falak di sini karena usahanya bangkrut. Terus beliau ke sini, saya dapat cerita itu dari Hodimnya Abah pada saat itu. Coba teteh tambah Cina. Bere eta maca Al-Fatihah be Fatihah Cina Al-Fatihah gitu. Kasih baca kan Cina namanya non muslim. Iya. Gitu kan, suruh baca Fatihah, ya udah dibacanya Cina setiap bedug sore Cina. Asar, maghrib kan gitu. Bedug maghrib baca. Seberapa? 1000 Cina. Masya Allah. Baca. Nah, Maulani itu pulang baca di sana itu Fatihah. Jadi 1000. Nah, saking yakinnya beliau akhirnya berhasil. Beliau dari bangkrut sampai punya kapal tangkap ikan banyak di pasar ikan sana di Jakarta. Pasar ikan Jakarta Utara itu ya. Beliau datang lagi udah sukses ke sini, bawa ikan, bawa susu cap nona kalau dulu ya. Iya. Gitu. Terkenal itu. Gak apa-apa, itu cerita dari Hodimnya apa? Dari Bang Sadili waktu itu ceritanya begitu. Terus
Masya Allah. Nah itu salah satu Iya, iya. keutamaan. Sama ini Kiai, yang terakhir itu saya baca di pemberitaan ya. Abah juga terkenal dengan sikap tolerannya Kiai. Oh iya. Nah kebetulan Abah itu tidak pernah membatasi dengan siapa Abah berhadapan, dengan siapa Abah berinteraksi. Ya yang namanya sudah jadi lautan. Ya, pajak masuk ya. Mau bangke, mau kotoran, mau limbah dari pabrik manapun, kalau sudah turun ke laut melalui muara, itu tetap tidak akan merubah rasa asin laut itu. Tetap tidak akan merubah menjadi bau lautan itu. Tidak. Artinya Abah sudah menjadi lautan. Masya Allah. Gitu. Jadi sikap toleransi Abah ini bahkan pada saat wafat Abah di tahun 1972 itu sudah akan dimakamkan, sudah akan dikebumikan Abah itu secara karomah beliau mungkin salah satunya itu memberikan contoh kepada keluarga di sini. Ada Dandim menyampaikan ke keluarga bahwa mohon Abah jangan dulu dimakamkan, tunggu Pak Jenderal Witono mau pada saat itu Pangdam Siliwangi mau memimpin acara pemakaman Abah. Pemakaman dengan cara militer. Dengan cara militer. Abah dimakamkan dengan prosesi pemakaman militer yang memimpin langsung pada saat itu Pangdam Brigjen Maijen pada saat itu pangkatnya Pak Witono itu. Dan kebetulan beliau ini berkeyakinan Katolik. Oke. Jadi seorang ulama, seorang tokoh spiritual di usia yang sangat panjang 130 tahun pada saat dimakamkan dipimpin oleh seorang Katolik. Kalau kita bicara agama ya, sangat toleran dan sangat berjiwa Pancasila ya. Dan itu sebetulnya dulu mungkin tidak ada yang memahami itu. Ya mungkin tidak terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan juga. Nah hari ini itu menjadi sebuah contoh bahwa seorang ulama dipimpin acara pemakaman secara militer oleh mohon maaf bukan kita bicara rasis, tidak, dipimpin oleh seorang yang berkeyakinan Katolik, kan gitu. Itu pelajaran penting banget itu kayaknya. Dan ini adalah saya pahami ini bahwa ini adalah nasihat dari Abah secara tidak langsung, bahwa kita tetap harus toleran, tetap harus terbuka, tetap harus tidak bicara bahwa NKRI ini bicara negara Islam, tidak. Karena Abah juga di sini dulu banyak tamu-tamunya yang non Muslim kok. Yang non Muslim aja banyak ya. Pada saat saya kemarin saya mau ngambil pelajaran dari itu, ada salah satu perhimpunan dari Tionghoa itu, perhimpunan inti, mengadakan buka bersama di sini, mengundang ibu bangsa Ibu Sinta Nuriyah di sini memberikan ceramah. Penyambutan Ibu Sinta Nuriyah sengaja saya minta untuk menyambutnya itu bukan pakai hadroh. Pakai apa kayaknya? Pakai barongsai. Barongsai. Gitu. Di pesantren nyambut tamu negara pakai barongsai. Pakai barongsai. Biasanya kan pakai hadroh, banyak juga ya, sholawatan. Ya, artinya kalau memang ada yang terganggu dengan itu, apa masalahnya kan begitu? Iya. Ini karena rebana budaya Arab, barongsai budaya Cina. Kita ini NKRI. Semuanya terakomodir dengan baik. Karena Abah juga sudah memberikan contoh seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari cerita hidup Abah itu sangat toleran. Dari sisi agamanya kental, memang mumpuni, dari sisi nasionalismenya, jiwanya berjiwa Pancasila, toleran dan terbuka. Tadi kayak bilang itu Abah udah kayak lautan yang menampung semua. Jadi bisa menampung semua. Mau limbah pabrik, mau bangke, mau apa, kalau sudah ada di lautan tidak akan berubah rasa asin lautan. Nah, itu yang jadi poin penting. Kayak ini saya terima kasih banyak sudah bisa ngobrol. Insyaallah. Dibilang ini sebenarnya nggak ringan ini Kiai. Berat dan poinnya jarang jarang tersampaikan di publik, jarang kita dengar di referensi kalau kita nggak silaturahim. Mungkin kami ini tim juga nggak tahu Ini satu lagi nih. Jadi pesantren Al Falak atau pesantren Pagentongan ini
yang hari ini sudah ada 7 disiplin keilmuan. Artinya belum nyampe 12 Fan. Oh, iya. Baru 7 7 Fan. gitu ya. Dan tidak pernah membatasi, mau siapapun yang datang ke sini, kita tidak pernah membatasi itu. Artinya kalau bicara tokoh-tokoh nasional gitu, mungkin dari zamannya kayak sebelum kemerdekaan kayak Kiai Umar Said Cokroaminoto, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus Ki Wahid Hasimnya, bahkan Gus Durnya, bahkan istri Gus Durnya gitu. Insya Allah beliau pernah kesini mungkin beberapa kali gitu. Terus untuk tokoh-tokoh ya di zaman Orde Baru juga Pak Harto pernah kesini. Terus keluarga-keluarga Cendana, termasuk Bapak Presiden kita hari ini, mudah-mudahan ini tersampaikan juga kepada beliau. Beliau pernah kesini pada saat beliau masih entah mayor, entah kolonel, saya lupa waktu. Oh pernah, beliau pernah Pak kesini. Prabowo itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan untuk napak tilas bisa kesini Ya lagi. baik, coba ini biar Gitu. semoga terdengar Iya, nama iya. beliau Kiai. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi, sama-sama, Kiai. sama-sama. Semoga Kiai berkenan juga kita sewani ini. Baik sahabat podcast Jagasa, ya kita sudah ngobrol banyak, dibilang ringan juga enggak, tapi ini daging semua isinya sepertinya. Cerita-cerita yang jarang kita dengar di luar sana ya. Mungkin kalau kita tidak silaturahim, tidak sowan ke sini, ke Bogor, mungkin juga kita tidak dengar cerita ini. Tetap stay tune di podcast Jagasa dan nantikan episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.